Jadi Tiang baru aja buat studio animasinya tuh diresmikan pada tanggal 1 Januari 2024. Itu juga benar-benar baru banget, kayak mulai dari renovasi ruangannya, penataan ruangannya segala macam itu masih baru. Dan mungkin banyak yang bertanya apa sih singkatan dari LYS-nya itu ya. Jadi nama studio kita kan LYS Animation Studio, itu sebenarnya artinya Love Yourself, dimana saya terinspirasi. Sebenarnya saya hobinya denger musik ya, suka K-pop kan. Kebetulan suka BTS itu, albumnya Love Yourself. Habis itu saya terinspirasi dari sana, jadi kayak kita ini harus mencintai diri sendiri gitu ya. Jadi makanya namanya Love Yourself Studio Animation Studio. Nah, itu sedikit background dari studio animasinya. Dan studio animasinya itu pertama kali saya buat tuh bener-bener Tiang sendiri yang buat. Itu bener-bener dari tabungan uang Tiang nabung dari kerja lah istilahnya. Dari kerja itu Tiang udah menabung untuk gedein ruangannya, untuk beli-beli alat-alat komputernya seadanya. Jadi kayak masih pakai budget sendiri, bener-bener sampai sekarang pun masih pakai budget sendiri. Itu pertama kali buat studionya. Dan untuk SDM-nya tuh masih Tiang sendiri juga. Akhirnya setelah Tiang udah mutusin untuk membuat film nih, Tiang nyoba nih lihat di Instagram, nyari-nyari kira-kiranya mana sih anak-anak Bali yang bisa dianimasi gitu. Salah satunya Wayan Niki, itu yang ketemunya di Instagram. Oh gitu, Di Instagram. saling DM ya pasti iya, ya? saling DM, bener. Saya lihat nih Instagramnya Wayan Jaya kan, kok bagus hasilnya, tapi sayang banget kan kalau nggak dikembangin nih gitu. Kira saya langsung DM, saya telepon, untung langsung dibales sama dia. Ya, langsung dibales, langsung saya ajakin mau nggak kerja sama tim, mau langsung datang studio jadi tim. Jadi pertama emang Wayan, terus itu teman-teman baru ke teman-teman kuliah yang ngajakin, kayak Agus, ada namanya Yodi juga pertama kali itu. Jadi kayak setelah Wayan nih Tiang lebih ke nyari ke teman-teman kampus, karena teman-teman kampus kan ngerti animasi juga gitu. Akhirnya sampai sekarang terbentuk timnya itu ada 15 orang termasuk anak magang. Untuk ide tuh sebenarnya emang dari Tiang sendiri. Cuman dalam animasi ini kan banyak tahapnya. Jadi kayak dalam animasi itu ada yang namanya animator, rigger, modeling. Bahwa untuk orang-orang awam kan pasti ngiranya animasi itu ya udah buat animasi kayak mungkin profesinya satu aja gitu. Padahal di dalam animasi itu istilahnya banyak bagiannya lagi gitu. Ada yang bagian gambar, ada yang bagian gerainnya, ada yang bagian ngasih grafiknya. Nah, cuman untuk Tiang kan skillnya di animator istilahnya hanya menggerakkan. Nah, kalau istilahnya kalau di dalang tuh Tiang di wayang Tiang dalangnya yang gerain, wayangnya Nike. Tapi Tiang nggak bisa buat wayangnya. Nah, ya itu gimana Tiang harus nyari orang yang bisa buat wayangnya Nike nih, sama biar visual wayangnya bagus. Nah, itu contoh misalnya wayang. Nah, habis itu sebelum wayang tuh Nika jadi kan perlu dikonsep dulu Nika karakternya, dikonsep gambar. Dia kan nggak bisa gambar. Tiang nyari Agus yang bisa gambar gitu. Oh, berarti memang ya Astengaret yang Made kemarin ini emang ada beberapa, mungkin karena rame di medsos kemarin waktu di up ya sama beberapa media, jadi media yang lainnya jadi ikut juga. Padahal kita baru ngeliris teasernya aja nih, belum jadi full episode-nya seperti ini. Jadi animasi film Made ini sebenarnya Tiang terinspirasi dari galungannya, di mana Dharma melawan Adharma. Nah, makanya kenapa di teaser yang kita keluarin, kita kan kemarin ngerilis 2 video, 1 teaser, 1 prolog. Prolognya ini kan itu full menceritakan background kenapa terjadi konfliknya di film Made ini. Jadi awal ceritanya itu yang ceritakan sedikit. Jadi Made ini tinggal di sebuah desa yang asri dan damai. Dan desanya itu dilindungi oleh kubah, istilahnya aura baik untuk melindungi dari serangan-serangan roh jahat dari luar. Nah, sumber kekuatannya desa itu untuk melindungi dari roh jahat itu adalah berasal dari penjor. Nah, jadi penjor kan kenapa saya yang ngambil penjor sebagai sumber kekuatan ya, karena di Galungan kan identik dengan penjor kan, juga di Bali itu penjor. Jadi penjornya ini dan di dalam penjor ini kan banyak komponennya, ada padi, ada janur. Nah, itu yang ceritakan juga simbol-simbolnya. Nah, namun suatu saat nih komponen penjornya niki hilang, ada yang ngambil lah istilahnya. Jadi kan nggak ada yang lindungin lagi desanya tuh, powernya udah nggak ada. Jadi kalau pada masuk
kala-kalanya benar-benar ngerusakin semua desanya. Nah, cuman tersisa pada saat itu tersisa bayi kecil sama kak Yatnya namanya. Nah, kak Yatnya ini ngerawat bayinya ini sampai sampai remaja, dinamain Made. Nah, Made dikasih nasihat lah istilahnya untuk nyari lagi komponen nikel untuk balikin lagi keadaan desanya biar kembali seperti semula. Dan dalam perjalanannya Nike, Made ketemu sama spirit baik bernama Dharma yang berbentuk barong. Ya, gitu. Kalau harapan kita emang secepatnya dalam tahun ini udah rilis 2 episode lah. Cuman ya balik lagi setengah kan kenapa saya rilis teasernya dulu karena dengan rilis teaser harapan saya ada banyak yang support, terutama ya setengah mungkin pemerintahan Bali mungkin mau support untuk tidak fasilitas, karena emang fasilitas di studio kita udah benar-benar bisa dibilang udah sekarat semua. Jadi SDM kita udah untuk saya sendiri, Wayan dan Agus dan teman-teman lainnya tuh udah siap untuk mengerjakan, komputernya yang nggak siap. Jadi kita masih menunggu dana atau yang masih nabung lah untuk beli komputer yang lebih memadai.